Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Israel melakukan serangan ke sejumlah tenda pengungsi di kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Sejumlah warga sipil termasuk anak-anak tewas akibat serangan ini. Israel menggempur kawasan Al-Mawasi di Khan Yunis, Gaza Selatan. Serangan dilakukan menggunakan drone atau pesawat nirawak yang menargetkan tenda pengungsian di Al-Mawasi. Para medis pun langsung dikerahkan untuk menyelamatkan para korban yang terkena serangan. Tercatat sejumlah warga sipil meninggal dunia, termasuk anak-anak dan sebagian terluka akibat serangan tersebut. Korban luka pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis. Serangan tersebut juga menargetkan sebuah bangunan dengan peluru artileri. Rekaman turut menunjukkan seorang perempuan yang masih terluka menangis di jasad ayahnya yang meninggal dunia akibat serangan udara Israel yang menggempur kamp pengungsian di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza. Israel masih terus membombardir kawasan Al-Zaitun di jalur Gaza. Setidaknya ratusan rumah dan bangunan hancur akibat serangan udara oleh Israel. Tentara Zionis Israel meledakkan robot yang dipasangi bahan peledak di timur kawasan Al-Zaitun, tenggara kota Gaza. Asap tebal pun membumbung tinggi usai serangan yang dilakukan oleh Israel tersebut. Israel menggunakan robot yang dikendalikan dari jarak jauh untuk menghancurkan bangunan di kota Gaza. Ledakan tersebut bisa merobohkan gedung dengan ketinggian 7 lantai dalam satu waktu. Setidaknya 50 robot telah digunakan Israel untuk menghancurkan 500 rumah di kawasan Al-Zaitun sejak 6 Agustus 2025 lalu. Sementara itu, militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah utara Gaza. Menurut otoritas Palestina, serangan itu menewaskan dan melukai sejumlah orang. Israel kembali melancarkan pesawat dalam serangan udara hebat di dekat lingkungan Sheikh Radwan di utara kota Gaza. Menurut otoritas Palestina, serangan ini menewaskan dan melukai sejumlah orang. Serangkaian serangan udara yang dilakukan oleh pesawat Zionis Israel menargetkan sebuah kompleks perumahan di sekitar lingkungan Sheikh Radwan dan Jabalia Al-Balad serta Jabalia Al-Nazla di utara Gaza. Rekaman menunjukkan pengeboman gedung Dardona oleh Zionis Israel di belakang lingkungan Sheikh Radwan di timur laut kota Gaza. Sementara itu, pemirsa, para pengunjuk rasa termasuk para jurnalis berunjuk rasa di pusat kota Barcelona pada Rabu waktu setempat. Mereka mengutuk tindakan Zionis yang melakukan pembunuhan 5 wartawan di Gaza menyusul serangan udara Israel di rumah sakit Nasser. Para pengunjuk rasa memegang spanduk dan plakat bertuliskan slogan-slogan serta foto 5 jurnalis yang terbunuh atas serangan Israel. Serangan udara Israel di rumah sakit Nasser di Gaza Selatan digambarkan sebagai serangan double tap dengan rudal kedua menghantam tempat setelah tim penyelamat dan wartawan. Para pengunjuk rasa mengutuk serangan yang menewaskan 5 jurnalis dan meneriakan tindakan Eropa yang mendukung Zionis Israel menduduki Gaza, Palestina. Sementara itu, pemirsa, 3 jurnalis yang selamat dari serangan Israel di rumah sakit Nasser di kota Khan Yunis, jalur Gaza Selatan masih menjalani perawatan dan terbaring di ruang isolasi. Para jurnalis yang selamat dari serangan Israel masih terbaring dan dalam perawatan medis. Salah satu jurnalis bahkan diamputasi di bagian kaki dengan wajah penuh luka oleh pecahan peluru dan ledakan. Sebanyak 5 wartawan termasuk diantaranya 20 orang lainnya tewas
dalam serangan Israel di Rumah Sakit Nasser pada Senin lalu. Tentara Israel mengakui serangan tersebut dan menyatakan penyesalan atas jatuhnya korban, tetapi membantah bahwa serangan tersebut tidak menargetkan jurnalis. Sementara itu pemirsa, penderitaan anak-anak Gaza yang kelaparan sungguh memilukan. Kondisi anak-anak Gaza semakin lemah karena kelaparan hingga meninggal dunia. Anak-anak Gaza menjadi sangat kekurangan gizi. Tidak ada cukup makanan bagi mereka hingga akhirnya mereka meninggal secara perlahan dan menyakitkan. Anak-anak Gaza meninggal karena kelaparan selama beberapa minggu. Bahkan di antara mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk berbicara ataupun menangis kesakitan. Kelompok-kelompok bantuan sebelumnya telah memperingatkan dengan lantang bahwa kelaparan akan datang karena Israel mencegah makanan dan kebutuhan pokok lainnya memasuki Gaza. Ya pemirsa, bencana kelaparan di Gaza kian memprihatinkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Pemandangan warga Gaza yang menangis histeris saat antri bantuan makanan dari dapur relawan menjadi pemandangan sehari-hari. Warga khawatir tidak bisa membawa pulang semangkuk makanan untuk keluarganya di rumah. Menanggapi bencana kelaparan di Gaza yang kian memprihatinkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dalam postingannya di media sosial bahwa kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Ia juga menyerukan gencatan senjata total, pembebasan sandera, dan penyaluran bantuan kemanusiaan segera. Prancis juga tengah berupaya memastikan keberhasilan upaya mediasi supaya konflik di Gaza bisa segera diakhiri.